Ali Hadawi Tehrani. Ini judulnya adalah Pemuda Dambaan Surga. Nah, bagaimanakah pemuda dambaan surga itu? Nah, kalau kita merujuk kepada hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tiada pemuda kecuali Ali, ya kan perang itu. Karena hanya Ali yang kemudian tinggal dan kemudian bertahan untuk melawan kekafiran, baik dalam perang maupun pasca perang. Sehingga penting bagi kita untuk mencari tahu bagaimana sih esensi pemuda menurut pemuda yang paling esensial. Dalam hal ini Sayyidina Ali. Murid terbaik, salah satu murid terbaik. Salah satu kader terbaik dari Murid terbaik. Nah, Sayyidina Ali ini memaparkan dalam 52 nasihat kepada anaknya. Dalam hal ini yang pertamanya Sayyidina Hasan. Nah, ada 53 nasihat. Salah satunya ini saya tidak kuasa untuk tidak menyertakan nasihat ini. Hanya saya akan bacakan mungkin kayak dalam bentuk puisi, tapi ini berupa nasihat. Panjang ya. Ini dari Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan. Dari seorang ayah yang sudah tua renta, yang senantiasa mengakui pasang surutnya zaman, yang memunggungi umur, yang telah melewatkan hari-harinya di medan kehidupan, yang selalu berkelana di kota-kota mati kesunyian. Untuk anakku yang masih memiliki harapan kepada sesuatu yang tidak akan tercapai, yang akan menapaki jalan-jalan kehancuran, yang akan ditinggalkan, yang akan menyerahkan tempat tinggalnya pada yang lain, yang akan menjadi tawanan waktu, budak-budak dunia, pedagang-pedagang yang akan bangkrut, yang tergadai dengan bencana angan-angan, yang terpenjara dengan kematian, teman yang loyal pada Mustafa, sahabat bagi kesedihan dan sasaran petaka, korban hawa nafsu, dan yang akan menggantikan orang-orang yang telah mati sebelumnya. Itu nasihat dari Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan. Saya waktu baca juga itu, waduh, tak kuasa menantangis. Ini Imam Ali filosofis banget ya. Kayaknya dia masuk juga dalam Najul Balagha atau riwayat sastranya Imam Ali. Nah, ada 5 yang sempat saya notice dalam pesan-pesan Imam Ali kepada Imam Hasan yang mana itu masih muda. Yang pertama, pemuda yang esensial itu adalah pemuda yang bertakwa. Tadi dijelaskan pada lebar, takwa itu memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi mengerjakan kebaikan dan dimensi meninggalkan keburukan. Selama ini kita selalu fokus pada mengerjakan kebaikan, tapi lupa meninggalkan berlomba dalam kebaikan, berlomba-lomba pada kebaikan, tapi tidak meninggalkan. Berlupa-lupa dalam mencegah. Iya, berlupa-lupa dalam mencegah keburukan. Walhasil, oke, orang sholat, oke, orang haji, oke, orang silaturahmi, tetapi oke pula orang korupsi, oke pula orang money politik, oke pula saling sikut. Jadi agak lucu. Anda membangun tapi sekaligus merubuhkan. Nah, sehingga kalaupun ada oposisi biner antara mana yang lebih harus kita utamakan, meninggalkan keburukan atau melakukan kebaikan, lebih dahulukan meninggalkan keburukan. Karena dengan meninggalkan keburukan, kebaikan itu akan terciptakan pula. Nah, sehingga katakan Allah, jangan bakar taman surgamu, yaitu amalan-amalanmu yang padanya kau tidak meninggalkan wara. Wara itu adalah menjauhi keburukan. Yang mana wara itu adalah pahala atau amalan paling utama adalah Ramadan. Kalau pertanyaan Sayyidina Ali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga takwa yang perlu kita tekankan di sini adalah takwa yang paripurna. Berkelindan antara mencegah kebaikan dan mencegah atau amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau sederhananya emang harus didahulukan, yang didahulukan adalah nahi munkarnya, baru amar ma'ruf. Kalau bisa bersamaan lebih bagus lagi. Itulah buat saya. Nah, bagaimana kemudian seorang pemuda yang bertakwa itu bisa membangun basis ketakwaan? Yaitu dengan silaturahmi. Silaturahmi itu bukan sekedar ngopi-ngopi. Silaturahmi itu adalah menyambungkan ikatan yang terputus. Atau kalau dalam bahasa hadis tadi malam yang kita kutip, memasukkan kebahagiaan kepada hati orang yang tertindas. Misalnya ada orang yang sendiri lagi ngopi, kita dekati dan kemudian aku lagi kerja itu juga silaturahmi gitu. Misalnya ada tukang yang lagi ngechat dan kemudian kesusahan dalam ngechatnya, aku bisa bantu, itu juga silaturahmi. Jangan anggap silaturahmi itu harus megah, harus ada nasi tumpeng dan sebagainya, harus ada kopi, apalagi hanya sekedar ngechat perempuan. Kan ada juga begitu, ngechat itu silaturahmi di kapang, kan ada kan begitu pembelaan seperti itu. Padahal dia modus kan. Bahkan ada orang mencoba menghubungi mantannya dengan modus silaturahmi, pikir belaka. Itu gimana? Ya maksudnya dia bagaimana kabar tadi, saya mau berniat silaturahmi dan sebagainya. Bagus juga sih, tapi silaturahmi jangan disederhanakan seperti itu.
Harus apa itu? Enggak kan? Nah, tapi silaturahmi itu pada siapa saja. Iya, siapa saja. Nah, karena memasukkan kebahagiaan kepada hati yang bertindak adalah esensi dari silaturahmi, dan esensi dari silaturahmi adalah akhlak yang baik. Esensi akhlak yang baik adalah ma'rifatullah. Esensi ma'rifatullah adalah Islam. Jadi dengan kata lain, memasukkan kebahagiaan kepada hati orang tertindas, itulah yang kemudian dimaksud sebagai esensi Islam. Nah, tetapi pada siapa silaturahmi itu harus kita prioritaskan? Pada lingkungan baik. Karena kalau kita bersilaturahmi pada lingkungan yang buruk, misalnya silaturahmi juga nih, ada orang minum-minum, bisa dibantuin bro, teman biar minum dong. Nah itu silaturahmi yang buruk. Silaturahmi yang baik adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang baik. Hanya selalu kita kutip nih kata-katanya George Bernard Shaw, bahwa kalau kita tidak dapat menemukan lingkungan yang baik, ciptakan. Nah di esensi kita berupaya untuk menciptakan lingkungan yang baik, minimal dengan 2 buku dalam sehari. Sejauh aja kita diskusi, itu kan sudah merupakan mood buster bagi kita untuk kemudian bisa menjaga perilaku kita. Seperti bahasa Anda tadi, ini menjadi reminder, resensi kita, diskusi kita menjadi reminder untuk kita memperbaiki tindakan kita ke depannya. Nah, dalam silaturahmi dengan lingkungan yang baik itu, pada gilirannya akan menciptakan pemuda-pemuda yang bertobat. Ini pemuda yang paling dirindukan oleh surga. Jadi pemuda dambaan surga itu apa? Pemuda dambaan surga itu adalah pemuda yang bertobat. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap manusia itu selalu mengatakan, tua Pak deh baru bertobat. Iya, kalau ada jaminan Anda akan tua. Ya, seperti lagunya Adismani, kita pasti tua. Iya, pertanyaannya, kita memang pasti tua, tapi belum tentu kita tua di dunia. Iya. Bisa saja kita tua di kuburan kan, tua di alam barzah. Gitu. Karena dengan asumsi seperti itu tadi bahwa saya akan bertobat ketika saya sudah tua, itu artinya kita menghalangi untuk warak, kita menunda untuk berbuat warak. Nah, sementara itu adalah salah satu dosa juga. Kalau dalam Dastegid 50 dosa besar, salah satunya itu adalah mengulangi dosa-dosa kecil atau menyepelekan hukum Allah. Itu juga dosa besar. Nah, pemuda yang bertobat ini menjadi begitu penting, mengingat riwayat dari Rasul SAW yang berbunyi, tidak bergeser satu langkah kaki pun kaki umat manusia di hari kiamat sebelum ditanyakan 4 hal. Yang pertama, dari mana kau mendapatkan uang rezekimu? Kan? Kemana kau membelanjakannya? Kita mungkin dapat rezeki yang halal, mungkin ya, tapi belum tentu kita membelanjakannya secara halal. Saya tidak pernah pergi ke studio 37 atau segala macam, tapi kau boros. Boros juga itu adalah bagian dari dosa besar. Makanya kita dari sini selalu makan tempe sama mie. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kecintaanmu kepada ahlul bait. Dan yang keempat adalah kau habiskan untuk apa masa mudamu. Ini penting sekali. Kau habiskan apa untuk masa mudamu. Saking sedikitnya pemuda yang bertobat sehingga disebutkan bahwa pemuda dambaan surgawi adalah pemuda-pemuda yang bertobat, yang tidak menunda penobatannya. Nah, apa itu esensi tobat? Tadi dijelaskan Albert. Ada 6. Ada satu riwayat di mana Sayyidina Ali melihat seseorang yang sementara mengucapkan istighfar. Apa yang dilakukan Imam Ali? Bukannya memuji, Imam Ali justru bilang begini, sesungguhnya seandainya seibumu saya berharap untuk tidak melahirkanmu. Kita kan orang awam pasti Imam Ali bilang begini, dia bilang istighfar. Ternyata dia hanya beristighfar di mulutnya. Maka lebih lanjut Sayyidina Ali mengatakan bahwa tidak dikatakan seorang beristighfar sebelum ia melakukan 6 hal. Yang pertama, kita betul-betul tobatan, atau tidak betul-betul merasa bahwa kita ini salah. Dan yang kan ada orang biasa minta maaf tapi walaupun tidak merasa dirinya salah. Minta maaf Untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini ya, kalau kita minta maaf kan ya selesainya apa-apa. Kan? Padahal dia tidak merasa salah. Buktinya nanti tidak ungkit. Misalnya baik gitu, sebenarnya kemarin tidak salah-salah amat ya. Cuma karena kita lagi dia bilang saya begitu. Nah, itu artinya dia tidak benar-benar merasa salah. Yang kedua adalah tidak mengulangi kesalahan itu. Yang ketiga adalah mengganti kesalahan itu menjadi perbuatan baik. Misalnya kesalahannya karena dia telat terus, misalnya ngantor misalnya, mengganti dengan perbuatan baik adalah bukan dengan datang tepat waktu, tapi datang mendahului waktu. Misalnya kantor 7.30, dia selalu datang jam 8. Mengganti dengan perbuatan baik adalah dia datang jam 7, supaya setengah jam yang terbuang di hari-hari kemarin ketika dia melakukan kesalahan dia ganti di hari-hari berikutnya.
Nah, yang keempat adalah menguruskan badan dari daging-daging haram itu. Kan kita sudah buat salah, berarti ada sesuatu yang haram yang tumbuh dalam diri kita, sehingga kita harus uruskan badan. Ada DNA yang mana di dalam aliran darah itulah setan yang kemudian menggoda kita. Yang kelima, syarat kelima dalam tobat setelah menguruskan badan ini, jangan tersinggung ya, misalnya menguruskan badan saya bilang berarti semua orang yang gemuk itu berdosa. Tidak, menguruskan badan dari hal-hal yang berarti ini yang paling berhak pahala, yang paling kudus. Bukan ya, menguruskan badan. Yang kelima adalah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah kita tinggalkan. Contoh ya, sholat kan harus 5 waktu. Ada biasa kita sepelekan. Ini tidak mau sholat aku. Biasa kita lagi capek kan. Seluruh sholat yang kita tinggalkan harus kita tada. Dan kabar yang paling, saya mau bilang menyesat enggak juga sih. Kabar yang paling mind blowing juga adalah pahala apa? Sholat yang ditinggalkan oleh orang tua kita, baik itu orang tua laki-laki dalam hal ini ayah maupun orang tua perempuan dalam hal ini ibu, harus diqada oleh anak laki-laki pertama. Dan Anda anak laki-laki pertama, harus Anda ada semua sholat yang telah ditinggalkan. Tapi jangan juga merasa karena anak laki-laki kedua atau kesekian berarti kilan saya tanggung jawab. Kalau anak laki-laki pertama abai, berarti jatuh kepada anak laki-laki. Artinya sholat itu tidak ada permohonan maaf. Oke, puasa ketika kita tinggalkan bisa diganti. Kalau sholat ketika kita gagal melakukannya, kan ada yang mengatakan sholat tidak bisa, tidak ada keadaan yang sudah tidak bisa diampuni, lebih tidak diampuni lagi kalau kita tidak melakukan. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Ini salah satu, bukan hanya penghapus dosa, dia juga syarat dari terimanya tobat, syarat terakhir, syarat kenapa. Makanya katanya Om Jaman ya, Om kita semua, rezeki yang haram saya susah. Kalau rezeki halal. Berarti itu poin ke-6. Nah, kata Sayyidina Ali, baru ketika engkau melakukan 6 syarat tersebut, sehingga Anda layak beristighfar. Jadi, makna istighfar itu seperti itu. Nah, kemudian apa sih usia ideal bagi pemuda? Dalam hal ini pemuda dan bangsa. Nah, kalau kita merujuk misalnya dalam Undang-Undang Pemuda tahun 2009, itu disebutkan bahwa pemuda adalah mereka yang berusia 16 sampai 30. Walaupun di KNP ada orang 35 masih nyalon dan sebagainya. Tapi 16 sampai 30 sebenarnya dia jiwanya yang pemuda kan, jiwanya pemuda. Walaupun wajahnya sudah petua. Atau dia bilang gini, jiwanya milenial. Ya, jiwanya milenial. Lucu juga. Padahal tubuhnya kolonial. Nah, maksud saya bahwa itu 1630 kalau pemuda. Bagaimana dengan literatur Islam? Nah, kalau kita mengambil pemuda Islam dalam hal ini pemimpin-pemimpin muda, kalau kita merujuk kepada para imam, nah kalau kita mengakumulasi usia para imam dan membaginya ke dalam 12 karena 25, itu kita sampai kepada umur 25 tahun. Jadi 25 tahun itu adalah usia ideal pemuda. Makanya Rasul SAW bersabda bahwa saya menikah itu pada usia 25 tahun. Nah, Anda ini sudah 24, mestinya 25 menikah. Ini sudah lewat. Makanya saya tidak menikah. Makanya saya harus menyegerakan. Atau makanya gagal menikah. Makanya gagal menikah. Sayyidina Ali 27 menikah. Mutahari 30. Muhammad Hatta 40. Jadi jangan juga memaksakan 25 tapi belum siap. Menurut saya usia saya mungkin 28 secara biologis, tapi secara spiritual saya masih kanak-kanak sekali. Mungkin ya. Nah, itu juga bukan alasan. Makanya saya tetap harus mempercepat perbaikan diri. Nah, Rasul juga SAW bersabda bahwa didik anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Sehingga jangan juga mengatakan bahwa 25 mah harus ingin menikah supaya cepat ke depan. Tapi anak kita tidak akan baik kalau kita tidak mendidik diri kita dalam 25 tahun kita, atau menjaga kesempurnaan sebab menanam ya. Bahasanya kalau ada yang nanam gitu. Makanya saya share itu di sosmednya saya. Dan terakhir, kausalitas pemuda menuju surga. Nah, dalam buku saya di epilog masa depan Pancasila saya sebutkan bahwa masa lalu adalah sebab bagi akibat di masa sekarang. Di saat yang bersamaan, masa sekarang adalah sebab bagi akibat di masa depan. Sehingga kalau mau melihat apa yang terjadi bagi masa depan agama kita, bagi masa depan daerah kita, bagi masa depan negara kita, kalau bahasanya tadi aja, kita harus menjadi daerawan ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki sebabnya di masa kini. Karena kan